Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Mihdad Maulana. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 4, kelas A4, NIM 04040122 113. Baik teman-teman, dalam 7 menit ke depan saya akan berceramah sebentar dengan judul tentang akhlak yang dikutip atau saya review dari website Universitas Darussalam Gontor, yang dari mana akhlak ini yang diusung oleh Wakil Rektor 1 Universitas Darussalam Gontor, yaitu Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Ini teman-teman boleh dilihat, cek ya, dari web University Darussalam Gontor. Jadi beliau ini kurikulum singkat tentang akhlak, yaitu yang pertama mungkin kita opening dulu ya teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah SWT, karena atas nikmatnya kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul atau kita bisa menyaksikan atau kita bisa bernafas sampai detik ini ya teman-teman. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terakhir. Baik teman-teman, di sini kembali lagi saya akan mereview tentang kurikulum singkat tentang akhlak, yaitu yang saya ambil dari web University Darussalam Gontor yang dikutip oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Wakil Rektor 1 UNIDA atau Universitas Darussalam Gontor. Yang pertama yaitu mungkin bisa kita bahas berislam tingkat akhlak atau ihsan. Berislam tingkat akhlak atau ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi di antara berislam tingkat syariah dan berislam tingkat akidah. Tetapi berislam tingkat ini terkadang masih banyak disalahkan oleh orang-orang yang berislam dengan jalan torikot. Bertorikot itu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah hingga suatu saat ia tidak melakukannya lagi karena ia merasa sudah menyatu dengan Allah. Ini adalah salah satu pemahaman saat apabila tidak dibimbing, karena ia merasa sudah memperoleh kemampuan seperti Roma. Jadi di dalam Al-Quran ada sekitar 186 ayat yang menyebut kata ihsan, dan ternyata ihsan ini perbuatan yang tidak dapat dilihat. Emang seperti perilaku ihsan dan akhlak ini itu perilaku yang jarang kita lihat, kita bisa rasakan sendiri ya teman-teman. Jadi perbuatan yang kita perbuat, apakah ini di makom ihsan atau di akhlak, itu kita tidak akan tahu, karena itu adalah tidak di dalam hati kita. Malaikat pun tidak tahu bagaimana suasana hati seorang mukmin. Yang tahu hanya Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati seseorang apabila orang tersebut beriman atau tidak, dia bermaksiat atau tidak, apakah dia ikhlas atau tidak. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 23, wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada orang tua atau berbuat jahat padanya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu ihsan kepada orang tua harus dilengkapi dengan perbuatan baik, seperti selesai melakukan ibadah hajinya mabrur, haji yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Seperti dalam Al-Quran tercatat bahwa ihsan ada sekitar 22 macam perbuatan, diantaranya adalah berihsan kepada orang tua, berisan kepada tetangga, berisan kepada orang yatim, berisan kepada teman, dan masih banyak lagi. Jadi mencakup dengan seluruh aspek kehidupan kita semua. Jadi ihsan ini tidak sekedar kita itu
berihsan kepada siapa aja. Mana siapa aja ini, kita itu pilih-pilih orang gitu. Kita hanya berihsan kepada yang mampu aja, yang hartanya banyak, enggak. Kita itu berihsan kepada semuanya. Kalau misalnya teman-teman, kepada tetangga, meskipun kita benci pada tetangga tersebut, kita tetap berihsan kepada orang tua. Meskipun orang tua itu selalu bikin kita seperti nggak nyaman, itu kita nggak boleh teman-teman. Kita harus tetap berihsan kepada orang tua ya teman-teman. Lalu berihsan kepada orang yatim, itu kita kalau pilih pilihan, kita harus berteman sama orang tuanya lengkap, kita harus berihsan kepada orang tuanya yang masih lengkap. Boleh teman-teman, kita berihsan kepada siapa aja ya. Dan berihsan ini pun kita tidak bisa dirasakan secara langsung, hanya kita yang bisa merasakan ihsan itu dan akhlak tersebut, karena ihsan sendiri itu muncul dari hati kita sendiri teman-teman. Tapi ada orang yang berbuat ihsan kepada setiap orang, tetapi dia tidak baik kepada diri sendiri. Itu disebut orang humanis atau orang Islam yang so humanis. Dia tidak sholat dan tidak berbuat maksiat. Dia selalu berbuat baik kepada setiap orang, tidak pernah berbuat jahat. Itu sama saja zolim kepada diri sendiri. Dan baik kepada orang lain, itu bagi Allah tidak ada gunanya. Seperti kalian membayar zakat tetapi tidak sholat, itu zakat kalian tidak apa-apa. Apanya? Maka ihsan bukan berarti sekedar perbuatan baik. Tingkat perbuatan baik ada tingkatannya ya teman-teman. Ada 3. Berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik pada diri sendiri penting, kepada Allah juga penting, tapi yang paling baik perbuatan baik kepada orang lain, karena buktinya kalian cinta kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang lain. Maka perkataan seorang Sufah Hasan al-Basri berkata, aku lebih suka memenuhi hajat saudaraku daripada iktikaf. Setahun lamanya berarti membantu orang lain, pahalanya lebih tinggi daripada iktikaf. Itu hanya satu contoh, belum lagi berkata baik kepada saudaranya, berbaik sangka kepada saudaranya. Baik teman-teman, lanjut. Tingkat ibadah kepada Allah itu ada 3. Ali bin Abi Thalib berkata, tingkat ibadah yang pertama adalah tingkat ibadahnya orang-orang pedagang. Karena pedagang ini kalau tidak untung ya rugi, maka ia masih menghitung untung ruginya. Dia hitung pahala-pahala yang besar saja. Orang-orang seperti ini disebut al-ibad atau hamba. Lalu yang kedua, ibadahnya seorang ahli ibadah, dia menghamba kepada Allah sebagaimana seorang budak pasrah kepada pemiliknya. Seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang diperintah oleh tuannya. Apa yang dicari oleh orang-orang ini yaitu dia mencari ridhonya Allah. Apa yang Allah ridho ia kerjakan, dan apa yang dilarang ia tinggalkan. Jangankan yang dilarang, yang subhat saja dia tinggalkan. Lalu yang ketiga, ibadatul arifin, yang dia inginkan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu engkau memahami apa yang menjadi iradatullah, dan Allah memahami yang menjadi ridha Allah. Mengenal Allah adalah tingkatan yang paling tinggi. Orang yang seperti ini dia sudah tidak perlu berdoa, karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya, dan orang yang seperti ini dia tidak berani meminta kepada Allah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai akhlak ini. Jadi intinya berislam tingkat akhlak atau ihsan itu adalah berislam yang paling tinggi di antara berislam tingkat syariah dan berislam tingkat akidah. Lalu perbuatan baik itu juga ada tingkatannya teman-teman. Perbuatan baik kepada diri sendiri, perbuatan baik kepada orang lain, dan perbuatan baik kepada Allah SWT. Lalu yang seperti tadi poin yang ketiga, tingkat ibadah kepada Allah itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, tingkat ibadahnya orang-orang pedagang. Yang kedua, ibadahnya seorang ahli ibadah. Yang ketiga yaitu ibadatul arifin, yaitu yang mengenal Allah teman-teman. Jadi intinya akhlak dan ihsan ini itu penting bagi kita semua. Lalu perilaku akhlak dan ihsan ini
Kalau bisa, jangankan kita pilih-pilih kepada seseorang. Semua orang, semua makhluk kita terapkan ihsan dan akhlak ini teman-teman. Jangan pilih-pilih. Dan perbuatan baik pun kita laksanakan, dan juga perbuatan jelek pun kita tinggalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk ceramah hari ini, 7 menit singkat ya teman-teman, tapi itu sangat berarti bagi saya, dan insya Allah itu berarti bagi teman-teman. Maaf bila ada salah kata ya teman-teman, dan maaf bila ada kekurangan banyak. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.